Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah melimpahkan atas kita semuanya nikmat-nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat-nikmat yang kalau kita renungkan enggak ada habisnya, Pak. Nikmat yang sangat banyak jumlahnya, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Dan nikmat yang sangat besar sebagaimana disebutkan oleh moderator tadi, nikmatul Islam. Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin di antara miliaran manusia. Dan tentunya ini bukan hal yang kebetulan atau yang sifatnya undian, bukan. Semuanya betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu menjadikan kita bukan seorang muslim, Allah Maha mampu. Tapi Allah memilih kita sebagai hamba yang berserah diri kepadanya. Yang tentunya kita berharap mudah-mudahan keislaman kita betul-betul menjadikan kita mulia di sisi Allah, baik di dunia wal akhirah. Kemudian satu nikmat yang sangat luar biasa yang mungkin kadang-kadang kita kurang menyadarinya, yaitu nikmat hadirnya Al-Quran di tengah-tengah kehidupan kita. Ini juga nikmat yang sangat besar, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya tentang Al-Quran adalah sebagai busyra, kabar gembira. Dalam surat An-Naml ayat 1 dan 2, Bapak-bapak sekalian bisa mendapatkannya. Allah berfirman, Tasin, tilka ayatul Quran, tilka ayatul Qur'ani wa kitab mubin. Tilka ayatul Quran wa kitabum mubin, wa kitabim mubin. Huda wa busyra lil mu'minin. Tasin. Tasin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Huda wa busyra lil mu'minin. Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk, kemudian sebagai kabar gembira. Kalau kita diberikan kabar gembira oleh orang tua kita, oleh sahabat kita, ya, tentunya kita biasanya bergembira, Pak. Ini yang menyampaikan kabar gembira adalah Allah Subhanahu wa taala. Busyra, Al-Quran itu adalah kabar gembira untuk kita. Sampai kemudian kalau kita baca dalam ayat yang lain, surat Yunus ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk bergembira. Dengan apa? Qul bi fadlillah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Katakanlah dengan karunia Allah, kemudian dengan rahmatnya hendaklah fabidzalika falyafrahu. Hendaklah mereka itu bergembira. Kemudian para ulama menafsirkan fadlullah, karunia Allah dalam ayat tersebut adalah Islam. Dan alhamdulillah kita sudah dikasih Islam. Ya, kemudian dengan rahmatnya, para ulama diantaranya adalah Al-Imam Qatadah menyatakan itu adalah Al-Quran. Kita diperintahkan untuk bergembira, bahkan harus lebih daripada gembiranya kita terhadap dunia yang kita kumpulkan. Jadi ini adalah khobar dari Allah. Cuma mungkin pertanyaannya, sudah sekian lama kita bergaul dengan Al-Quran, tapi kadang-kadang kok tidak bergembira. Ini jadi masalah, Pak. Sudah sekian lama kita membaca Al-Quran, tetapi kok kegembiraannya itu belum hadir dalam hati kita. Ini jadi PR kita. Ya tentunya
sebab utama dari hal ini adalah ketika kita meletakkan Al-Quran tidak pada tempat yang semestinya. Al-Quran menyampaikan kepada kita bahwasanya Al-Quran hakikatnya adalah ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Al-Quran itu ruh. Artinya apa, Pak? Kalau kita ibaratkan dalam kehidupan kita, kita itu sebagai hamba Allah yang terangkai ataupun yang tersusun dari jasad dan ruh. Kita itu mulia kalau kita lihat ya diri kita. Jasad kita itu mulia dengan hadirnya ruh. Bahkan kalau bapak-bapak sekalian nanti membaca Al-Quran, mentadaburinya, kita dapatkan kisah tentang Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, itu Allah belum merintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam itu masih dalam bentuk seonggok daging. Baru setelah ditiupkan ruh, baru berhargalah Nabi Adam, mulia Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana kita, makanya kita sebagai hamba Allah, Al-Quran itu tidak akan menjadikan kita mulia ketika kita tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai ruh. Mungkin dalam bahasa yang mudah, mungkin dalam dunia komputer, ruh itu adalah mungkin softwarenya ya Pak. Bagaimana kalau kita itu mampu menginstal Al-Quran dalam jiwa kita, mungkin di situ kita baru merasakan indahnya kegembiraan. Yang mana Al-Imam Al-Qayyim mengatakan namanya kegembiraan kalau dalam Al-Quran itu kan disebut al-farah Pak, gembira. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan gembira itu adalah ladzatun fil qalbi bi idrakil maqsudi wa nailil mustaha. Kegembiraan itu adalah apa? Kelezatan yang ada dalam hati. Kapan itu terjadi? Ketika seseorang mendapatkan apa yang diinginkan. Makanya apa yang antum inginkan dari Al-Quran itu apa? Ya, kalau kita ingin mendapatkan kegembiraan, maka kita harus ngerti tujuan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan tentunya tema pada hari ini bukan tentang bagaimana kita bisa bergembira dengan Al-Quran ya Pak. Tapi hari ini sebagaimana kita lihat tema yang ada di hadapan kita, yaitu kehidupan salafus saleh bersama Al-Quran. Ya, hayatus salaf ma'al Quran. Jadi kalau kita mendengar kata salaf, tentunya kita sudah memahami as-salaf. Jadi as-salaf itu ya orang yang mendahului kita. Karena secara bahasa as-salaf itu yang sudah berlalu. Jadi kalau dilihat dari sisi bahasa, maka kalau dikatakan orang salaf adalah dimutlakan untuk siapapun yang sudah mendahului kita. Itu salaf. Makanya Fir'aun juga salaf Pak. Ya, tapi nggak usah ngangkat nama Fir'aun, lagi sensi kan gitu. Ya. Itu kalau dimutlakan secara bahasa. Ya, as-salaf itu ya yang berlalu. Kalau orang salaf ya orang yang mendahului kita. Tetapi kalau kita mengkaji kitab-kitab akidah, kitab-kitab manhaj, maka kalau disebut kata salaf, banyak para ulama dan ini pendapat yang kuat dimutlakkan kepada tiga generasi awal. Itu mereka para sahabat, kemudian para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in yang mereka adalah generasi yang langsung diberikan rekomendasi oleh Allah dan Rasulnya supaya kita mengikuti mereka. Ini keunikan mereka. Makanya kalau kita ingin berhasil menjadi sahibul Quran yang di dalam hadis itu ada orang-orang yang istimewa disebut sebagai sahibul Quran, sahabatnya Quran. Kan itu Pak. Ya, sahibul Quran. Menjadi sahibul Quran yang berhasil, maka cara yang terbaik adalah bagaimana kita mengikuti para salafus saleh dalam berinteraksi terhadap Al-Quranul Karim. Dan tidak panjang lebar, ayat ikhwan, bapak-bapak, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian melihat kehidupan para salaf terhadap Al-Quran, itu kita bisa lihat dalam beberapa keadaan. Yang pertama, barakallahu fikum. Yang pertama adalah para salaf fi qiraatil Quran. Yang pertama adalah para salaf bagaimana mereka membaca Al-Quran. Ini bapak-bapak, hadirin ikhwan, ya jamaah sekalian, masya Allah yang hadir ini dalam ya kesemangatan insya Allah, walaupun ini berbeda-beda ya Pak. Ada yang muda-muda,
ada yang masya Allah, ya ada yang lebih muda lagi gitu kan, masya Allah. Ini generasi yang diharapkan insya Allah, karena kalau kita perhatikan mereka para salaf ya, itu sangat fokus dalam membina, menyiapkan generasi. Mereka tuh fokus. Sampai kemudian Umar bin Khattab itu pernah ketika duduk-duduk dengan teman-temannya, itu Umar bin Khattab berkata kepada teman-temannya, "Tamannau, berangan-anganlah kalian." Kemudian para sahabat mengatakan, "Kami berangan-angan wahai Amirul Mukminin, andaikan rumah-rumah kaum muslimin itu penuh dengan harta, penuh dengan emas, penuh dengan barang-barang yang mewah yang kemudian kita gunakan untuk infak fisabilillah." Kemudian Amirul Mukminin mengatakan lagi, "Coba berangan-angan, berobsesilah kalian." Kemudian tidak beda dengan yang pertama. Sampai kemudian mereka mengatakan, "Tidak ada lagi wahai Amirul Mukminin, sekarang giliran Anda. Berangan-anganlah Anda wahai Amirul Mukminin." Sampai kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Aku berobsesi berangan-angan andaikan rumah-rumah kaum muslimin itu penuh dengan sosok-sosok seperti Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu." Jadi mudah-mudahan yang hadir di sini ya bisa menjadi sosok-sosok seperti Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi para salaf di dalam membaca Al-Qur'an. Dan ini kalau kita berbicara tentang qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, ini adalah interaksi yang paling mendasar ya diri kita terhadap Al-Qur'an. Yang paling mendasar membaca Al-Qur'an. Bagaimana para salaf membaca Al-Qur'an? Dan ketika kita melihat beberapa riwayat, maka banyak para salaf itu ketika membaca Al-Qur'an mereka itu tidak ya lama, tidak membutuhkan tempo lama untuk menghatamkan Al-Qur'an. Nah, di sini Syirul Muslimin hadirin sekalian. Jadi kebiasaan para salaf itu adalah menghatamkan Al-Qur'an dalam tempo yang tidak lama. Ya. Ini adalah kebiasaan mereka. Banyak di antara mereka menghatamkan Al-Qur'an itu tidak kurang daripada 7 hari. Jadi 7 hari hatam Al-Quran, Masya Allah. Berarti 30 juz dibagi menjadi 7 hari. Yang mana Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu menyampaikan bagaimana teorinya. Ya, teorinya adalah sebagaimana beliau katakan. Jadi ketika setiap Muslim membaca Al-Quran dan supaya bisa hatam, ya supaya hatam dalam waktu 7 hari, maka di hari yang pertama ia membaca 3 surat. 3 surat yang pertama. Kemudian yang selanjutnya membaca 5 surat setelahnya. Hari yang ketiga membaca 7 surat. Hari keempat membaca 9 surat. Kemudian setelahnya 11 surat. Setelahnya 13 surat. Kemudian setelah itu membaca sisanya yaitu surat Al-Mufassal dari surat Qaf sampai An-Nas. Ini keterangan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ketika menjelaskan tentang kebiasaan para salaf. Ya, mereka mempraktikkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pesan beliau yang disampaikan kepada Abdullah bin Amr bin As. Bacalah Al-Qur'an dalam waktu 1 pekan, kalau bisa jangan lebih daripada itu. Ini pesan Rasulullah. Ya, Iqra'il Qur'an fi sab'in wala tazidanna ala dzalik. Rasulullah mengatakan, bacalah Al-Qur'an dan khatamkan Al-Qur'an dalam waktu 7 hari, jangan sampai lebih daripada itu. Tapi Abdullah bin Amr bin As ini sosok yang luar biasa dalam ibadah. Beliau menawar. Biasanya kalau santri-santri itu disuruh menghatamkan Al-Qur'an, hatamkan Al-Qur'an 1 pekan. Nawarnya gimana, Pak? Ya, Ustaz, boleh nggak kalau 2 pekan, kan gitu kan? Tetapi Abdullah bin Amr bin As ini beda. Ya Rasulullah, saya bisa lebih cepat daripada itu. Ya kan? Akhirnya diberikan kesempatan lebih cepat sampai pada batas
membaca Al-Quran itu jangan lebih daripada jangan kurang daripada 3 hari, supaya Al-Quran itu bisa dibaca dan dipahami. Walaupun para ulama menjelaskan bahwa saya membaca Al-Quran itu tidak boleh kurang dari 3 hari, itu kondisi normal, Pak. Tapi para santri tahfidzul Quran, ya mereka orang-orang yang hafal Al-Quran itu boleh kemudian mengulang hafal Al-Quran sehari khatam, ataupun Ramadan atau tempat-tempat tertentu yang mulia, seperti tempat yang mulia saat kita Allah berikan izin haji atau umrah, maka di tempat yang mulia tersebut kita boleh menghatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari. Ya, di sini. Tapi barakallahu fikum, sehingga bisa kita simpulkan, ya, kebiasaan para salaf di dalam membaca Al-Quran, mereka itu menghatamkan dalam tempo yang cepat, sehingga betul-betul kehidupan mereka bersama Al-Quran. Dan di antara kebiasaan yang unik, masyaallah muslimin, mereka para sahabat saking hobinya dengan Al-Quran, ya, sebagaimana diriwayatkan terkait dengan hal ini adalah Mu'adz bin Jabal. Kalau ketemu dengan temannya, biasanya bapak-bapak kalau ketemu dengan temannya gimana? Ya, biasanya gimana, Pak? Ya, ayo ngopi dulu kan gitu biasanya, ngopi dulu. Kalau dulu sahabat ketemu dengan temannya, apa yang dikatakan? Ijlis, duduk sebentar, kita menambah iman sesaat. Apa? Dijelaskan oleh para ulama, mereka itu duduk sebentar ketemu, ya salaman ketemu duduk sebentar, sekedar menyimakkan bacaannya surat Al-Asr, simak sebentar. Ini masalah. Ini kalau kita biasakan luar biasa. Jadi antum kalau temannya jangan hanya ngopi, minum kohwah itu boleh. Ya, kohwah. Walaupun dalam hadis sebutkan kebiasaan orang munafik itu adalah minum kohwah, minum kopi kan gitu kan. Jadi orang mikir yang senang minum kopi ini. Padahal ya ini perlu kita pahami juga, bahasa-bahasa klasik termasuk di dalam Al-Quran itu kalau kita tarik ke sini dalam kehidupan kita hari ini ada pergeseran makna. Ya, kalau kohwah pada zaman Nabi itu minuman keras itu kan gitu kan. Jadi kebiasaan orang munafik minum kohwah. Kalau orang nggak paham pergeseran bahasa Arab, akhirnya jangan suka ngopi karena itu ciri orang munafik kan gitu. Makanya bapak sekalian, ikhwan sekalian, kita pentingnya mentadaburi Al-Quran dengan makna-maknanya. Dalam Al-Quran kalau kita baca surat Yusuf, ini para hafid, ya, insya Allah ya, surat Yusuf tuh surat yang istimewa ya, yang biasanya disukai para santri. Kalau murojaah surat Yusuf tuh senang, tapi kalau murojaah surat Al-A'raf agak males ya. Ini sih membeda-bedakan. Dalam surat Yusuf itu ada kata sayyarah. Ya, sayyarah apa Pak? Mobil. Di Al-Quran ada mobil, canggih kan gitu kan. Sayyarah, ya, kalau dalam bahasa Al-Quran bahasa klasik artinya adalah musafir. Barakallahu fikum, hadirin, ikhwan dan aba jamaah sekalian. Jadi membaca Al-Quran itu harus kita jadi hobi. Makanya yang daftar santri di Bunda Aisyah ini itu bagaimana kita menanamkan pada hati kita hobi membaca Al-Quran. Kalau dikatakan hobi bagaimana Pak? Orang hobi makan bakso. Itu kalau ada kesempatan, tidak ada halangan. Maksudnya ada kesempatan, ada kemampuan, tidak ada halangan. Maksudnya tidak ada pantangan. Biasanya kalau orang mikir pantangan itu kan repot kan, pengen makan bakso takut kolesterol misalnya gitu kan. Orang hobi tidak ada pantangan, ada kemampuan, dia akan melakukannya. Makanya orang yang hobi membaca Al-Quran tadi gambarannya seperti sahabat, dimanapun ia berada ketemu dengan temannya, Masya Allah. Makanya ini catatan bagi kita semuanya, kalau ketemu temannya jangan hanya ngopi ya Pak, ngopi sambil tasmi'. Nah, seperti ini, Masya Allah. Ini keadaan mereka para salafus soleh. Ketika ketemu, mereka saling mentasmi'kan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian membaca Al-Qur'an suatu kebiasaan sampai kita dapatkan sosok yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu luar biasa, Pak. Makanya kalau kita hanya menukil kisah-kisah mungkin sering kita dengar, tapi coba kita jadikan itu sebagai pelajaran yang berharga, menjadi spirit kita, motivasi kita untuk mengikuti mereka para salafus saleh.
Jangan hanya mengenal namanya, kemudian hafal tarikhnya, tanggalnya. Itu bukan tujuan, itu hanya wasilah. Tujuannya bagaimana kita mampu mengambil pelajaran dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Utsman bin Affan itu Masya Allah membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, Masya Allah khatam sekian. Pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, itu Utsman bin Affan membaca Al-Quran khatam, sekali khatam dalam 1 rakaat. Itu gimana itu Pak? Masya Allah, luar biasa. Saking akrabnya dengan Al-Quran, bapak-bapak dan ikhwan sekalian tentu pernah mendapatkan kisah ketika Utsman bin Affan itu dibunuh Pak, dipotong tangannya. Itu tangannya sedang megang mushaf, sampai mushafnya Utsman itu basah dengan darahnya. Saksi bahwa beliau, kita kok dikatakan sahibul Quran kok dangtek, kata orang Jawa itu. Dangtek tahu nggak? Nanti orang Jawa Pak, dangtek itu gedang dipangan ketek. Di sini. Jadi sahibul Quran dicontohkan oleh para salaf. Kemudian Al-Imam Malik. Imam Malik rahimahullah taala itu kehidupannya. Jadi jangan bayangkan kalau ulama itu bukan ahli Quran, bahkan bisa disimpulkan kalau ada ulama kok nggak hafal Quran tuh ya ilmunya cacat, Pak. Betul. Bapak-bapak ini luar biasa kalau kemudian memiliki anak-anak yang disiapkan untuk jadi ulama, maka memang cara yang terbaik adalah menyiapkan dengan cara menjadikan anak itu hafal Al-Quran sejak dini. Imam Malik seorang ahli hadis, ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i di dalam hadis. Belajar kitab Al-Muwatta tapi nggak lama, cuma setahun. Kenapa? Karena beliau sebelum datang kepada Imam Malik sudah hafal kitab Al-Muwatta. Itu enggak lama. Biasanya sebagian para salaf gitu Pak, sebelum belajar ke gurunya, kitab karangan gurunya itu sudah dihafal. Makanya antum sebelum masuk ke Bunda Aisyah, buku-bukunya sudah dihafal duluan. Ya, baru masuk, oh enggak jadi belajar Ustaz ya, masuk aja dulu lah. Tapi pada Assalamualaikum, Imam Malik itu masalah diceritakan oleh saudarinya, ditanya kebiasaan Imam Malik itu di rumah seperti apa? Apa kata beliau? Kata saudarinya, itu kerjaannya imam adalah at-tilawah wal Quran. Ya baca, ya Al-Quran. Ya baca, ya Al-Quran, Masya Allah. Jadi ini luar biasa. Kalau kita itu masih semangat ketika di tengah-tengah sahabat kita kalau di rumah malas tidur, ya itu belum sahibul Quran. Nah, ini Imam Malik rahimallahu taala. Kemudian satu hal yang menarik. Saya mencoba melihat beberapa referensi ya, Syiar A'lamin Nubala dan buku-buku yang menceritakan kehidupan mereka. Makanya ini satu bagian yang bagus ikhwan dan bapak sekalian untuk memberikan spirit dalam diri kita. Itu spirit terbaik itu para salaf memang. Para salaf dan ulama-ulama ahli ibadah yang mengikuti mereka. Buku yang terbaik saya lihat adalah karya Al-Imam Al-Zahabi, Syiar A'lamin Nubala. Bukunya Masya Allah terbaik. Kalau tidak sempat minimal membaca ringkasannya, ada kitab namanya Munjidul Khatib, itu bagus. Jadi disebutkan di antara kebiasaan para ulama ketika menasihati murid-muridnya Pak, setelah bermajlis itu sampai kemudian Syekh itu mengatakan, kalau kalian pulang ke rumah, pulangnya jangan bareng-bareng, satu bulan. Kenapa? Supaya mereka tidak ngobrol ketika pulang dari majlis membaca Al-Quran. Sampai seperti itu. Kalau kita Masya Allah ngajinya 1 jam, ngobrolnya 2 jam. Ini Masya Allah, ini kehidupan para salaf menakjubkan. Ini baru awal yang paling mendasar di dalam interaksi kita terhadap Al-Quran. Contoh terbaik mereka dan kebiasaan mereka luar biasa, sampai memperhatikan hal yang seperti itu. Dan kemudian kita dapatkan juga dalam kehidupan mereka, bahwasanya mereka itu juga hobi membaca. Kita dapatkan ya Utsman bin Affan, kemudian Ibnu Mas'ud dan para sahabat, dan Rasulullah SAW Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Contoh terbaik kita juga demikian. Bahkan di antara kebiasaan Rasulullah diikuti oleh para sahabat, ketika mendapatkan satu ayat yang menyentuh jiwa itu pegang Pak. Ini apa namanya, satu rumusan penting di dalam kita bergaul dengan Al-Quran. Dan kalau bisa ditambah adalah
bagaimana kita bergaul dengan guru. Pertama, ketika kita bergaul dengan Al-Quran, ketika kita mendapatkan satu ayat yang menyentuh diri kita, kok indah banget nih ayat ini, kok aku membaca ayat ini ingat akhirat, semangat dalam beribadah, pegang ayat itu. Rasulullah itu mengulang-ulang bacaan satu ayat di surah Al-Maidah ayat 118. Sejak beliau qiyam pertama kali, awal tahajudnya sampai akhir tahajudnya menjelang subuh, satu ayat itu diulang-ulang. Nanti lihat Al-Maidah ayat 118. Ya sama ketika kita itu bertemu dengan orang dan berguru pada orang, Pak. Kalau antum melihat wajah guru antum kok ingat akhirat, tuh pegang betul guru itu. Berarti guru itu ngajak ke akhirat. Nah kalau lihat gurunya kok ingatnya dunia terus, kan jadi masalah ini. Antum punya guru, wah itu masya Allah. Kalau lihat dia kok ingatnya mati terus, wah itu pegang itu. Ya. Maksudnya yang positif ya, bukan berarti lihat gurunya kok sakit ingat mati terus, bukan itu. Ingat akhirat betul. Nah, di sini barakallahu fikum, ini kebiasaan para salaf. Kemudian ini juga sebagai perhatian kita. Ya. Kebiasaan mereka para salafus saleh ketika membaca Al-Qur'an itu mereka membacanya dengan tartil, dengan pelan-pelan. Nah, ini juga. Ini bagus untuk tahap awal kan, biasanya sebelum menghafalkan tahsin membacanya dengan pelan, bahkan ada sebagian pesantren itu menyaratkan santri sebelum setoran bil ghaib itu harus khatam sekali. Dan ini juga sebagai catatan, ada sebagian pesantren semangat khatam 7 kali itu enggak disimak sama aja. Tapi khatam bin nadhur itu harus talaki dengan ustadznya. Talaki ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Itu mereka masya Allah membacanya dengan pelan-pelan ya Pak. Itu disebutkan di dalam sebuah riwayat Ibnu Abi Malikah ya, menceritakan bahwa Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abi Malikah ini safar dengan Ibnu Abbas, safarnya seorang masya Allah ya, seorang alim turjamanul Quran, berkahnya. Ketika beliau safar, ini diceritakan oleh muridnya Ibnu Abi Malikah, beliau bangun di tengah malam membaca Al-Quran. Ibnu Abi Malikah itu mengungkapkan dengan ungkapan apa? Harfan. Maksudnya harf diputuskan itu alif, lam, mim, bukan itu Pak, tapi pelan. Itu Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abi Malikah kemudian melihat Ibnu Abbas membaca pelan, beliau ternyata masya Allah ya, beliau itu ya terseduh-seduh menangis. Makanya bacaan yang menjadikan kita itu bisa menangis biasanya bacaan yang pelan ya Pak. Walaupun nanti ada tingkatan-tingkatan tersendiri, kondisi-kondisi tertentu yang mana kita bacanya nggak pelan kan gitu kan. Misalnya kondisi kita murojaah atau setoran murojaah ya, mengulang ya Pak. Pengen nyetor ke ustadznya 1 juz, yang mau setoran 10 orang. Kalau antum bacanya tahqiq nanti Ustadz Aziz sama Ustadz Joko pegel nyimaknya kan gitu kan ya. Tapi agak cepat kan gitu. Tetapi kalau antum jamaah sekalian ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai terbaik untuk kita ingat pada Allah, memang bacanya harfan ya, pelan tapi dengan tajwid, dengan tahsin. Baik. Kemudian kita juga dapatkan mereka para salaf itu tidak jarang kemudian mereka menangis di dalam baca Al-Quran ya. Tetapi tangisan ini memang tangisan yang tulus ya, bukan tangisan yang dibuat-buat, bukan, tapi tangisan yang hadir karena kekhusyuan seseorang. Khusyuk itu dalam hati, sedangkan apa yang muncul dari dohir kita itu hanya indikasi, yang itu bisa direkayasa. Makanya banyak para ulama itu menasihatkan supaya kita menyembunyikan amal kita. Ya, menyembunyikan amal kita. Abu Umamah Al-Bahili pernah masuk masjid, lihat orang sholat, sujud, doa, nangis. Apa komentarnya? Mas, kalau bisa nangisnya di rumah. Kalau bisa nangisnya di rumah. Kenapa? Itu ada potensi riya. Walaupun kita jangan sembarangan menghakimi orang riya ya. Nangis tuh riya itu. Jadi bermasalah kita. Jadi menangis di sini itu tanda dari takutnya seorang hamba kepada Allah.
Tapi itu tidak mutlak karena nangis itu kan bisa direkayasa ya Pak. Makanya takut itu kata Zunnun al-Misri. Takut itu bukan tangisan, tapi takut seseorang kepada Allah itu. Dimisalkan dengan misal yang simple oleh beliau. Seperti takutnya orang yang sedang sakit untuk makan makanan tertentu karena ia takut dengan makanan itu akan lebih parah sakitnya. Orang yang diuji dengan diabetes misalnya, ditawari ya minuman, oh ini enak mas, manis mas, itu kira-kira diminum atau malah mundur, ya kan? Mundur. Ini takut. Makanya kalau ini diterapkan pada seseorang, takut kepada Allah itu bukan tangisan. Artinya tangisan itu bisa betul-betul ikhlas atau bisa direkayasa, tetapi itu hanya ciri zahir. Bisa jadi orang betul-betul takut pada Allah atau orang terjebak dalam penyakit riya. Allahul musta'an. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini sedikit masih terkait dengan membaca. Kebiasaan para salaf. Ya, kebiasaan para salaf di dalam masalah membaca Al-Qur'an, mereka selain membaca Al-Qur'an sendiri, mereka juga terkadang menyimakkan kepada orang lain. Ini penting. Jadi simakkan pada temannya, simakkan pada gurunya. Bahkan ya, ini yang kita dapatkan kebiasaan mereka dalam talaki. Dan juga kebiasaan mereka di dalam baca Al-Qur'an, mereka itu ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Ini penting, makanya kita padukan ya. Kita padukan, kita menyimakkan bacaan dan mendengar bacaan orang lain. Mendengarkan bacaan para masyayikh. Seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah suatu saat minta kepada Ibnu Mas'ud untuk bacaan Al-Quran. Sampai apa? Ibnu Mas'ud itu tidak percaya diri, Pak. Bagaimana aku membaca Al-Quran di hadapan engkau wahai Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu turun kepadamu. Tapi Rasulullah ingin mendengar bacaan dari orang lain. Karena terkadang Pak, terkadang ketika kita mendengar bacaan dari orang lain itu kok lebih menjadikan kita khusyuk. Lebih kita bisa mentadaburi. Makanya waktu itu Ibnu Mas'ud memilih satu surat, yaitu surat An-Nisa, satu ayat demi satu ayat dibaca, sampai kemudian tiba pada ayat yang ke-41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana kami datangkan ya umat-umat itu dengan saksi-saksinya dan kami jadikan engkau Muhammad sebagai saksi. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, hasbuk, cukup. Ibnu Mas'ud mengangkat kepalanya dan mendapatkan Nabi sudah menangis, jenggotnya basah dengan air matanya. Ini Rasulullah. Ingat ya akan posisi beliau nanti di hari mahsyar. Karena Nabi Muhammad itu menjadi orang paling sibuk nanti di hari mahsyar, menjadi saksi. Makanya ketika manusia itu Pak, kalau kita bicara tentang hari kiamat ketika ditiupkan sangkakala, langit-langit dibuka, malaikat akan keluar dari langit-langit karena langit akan dilipat oleh Allah. Kan seperti itu. Kemudian dihancurkan semuanya, manusia dimatikan semuanya, malaikat dimatikan, jin-jin dimatikan. Kemudian ketika bumi sudah hancur, didatangkan bumi baru. Bumi baru itu adalah bumi yang kita pijak hari ini, tapi dibentuk dengan bentuk yang baru, yang rata, datar, supaya mencukupi seluruh manusia. Ya, ketika sudah itu terbentuk, Allah perintahkan, Allah bangkitkan malaikat Israfil. Kemudian meniupkan sangkakala yang kedua, maka bangkitlah manusia. Ya, termasuk kita. Ya, akan bangkit dalam bentuk yang baru, dirangkai dari tulang ekor, kemudian ditemukan dengan ruhnya, wa idzan nufusu zuwijat. Enggak akan pernah keliru, ruh kita itu masuk ke jasad orang, enggak akan pernah keliru, Pak. Ya, kemudian manusia dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak keadaan. Kalau orang kafir diibaratkan dalam Al-Qur'an itu seperti apa? Kal ihnil manfush. Iya, bukan. Yauma yakunun nas kal farashil mabthus, kal farash. Jadi manusia dibangkitkan seperti aneh-aneh. Seperti laron, Pak. Para ulama menjelaskan itu adalah keadaan dalam firman yang lain disebutkan yauma yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum yakhrujuna al-ajdasi ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang yang berterbangan. Itu bedanya apa, Pak? Rayap sama belalang. Para ulama menjelaskan, makanya penting kita tadabbur Al-Qur'an itu penting sekali. Makanya mungkin bagi ikhwan para asatidzah ada buku bagus sebagai panduan untuk tadabbur Al-Qur'an, yaitu buku
Al-Falahi. Itu bagus. Salah satunya adalah buku yang judulnya Al-Quran wa Sina'atud Dahsyah. Itu bagus itu. Untuk kurikulum juga bagus. Tapi jadi para ulama menjelaskan bahwasanya manusia dibangkitkan, khusus orang-orang kafir itu mereka dibangkitkan seperti laron. Seperti laron. Jadi laron itu terbangnya tidak beraturan kan gitu kan, tabrak sana tabrak sini. Tapi ketika semua sudah dibangkitkan, ya, kalau orang mukmin dibangkitkan dalam keadaan tenang, semua sudah dibangkitkan oleh Allah, kemudian terdengar suara seruan, maka mereka menuju kepada Allah, baik mukmin dan kafirnya seperti al-jarad, seperti belalang yang berterbangan. Bedanya kalau itu tidak beraturan, belalang itu aturan. Koloni belalang yang banyak itu, walaupun sebanyak apapun, mereka terbang menuju satu tempat itu beraturan. Kalau laron enggak, itu ibarat orang-orang kafir. Jadi karena mereka itu enggak percaya dengan hari kebangkitan. Komen pertama ketika melihat peristiwa itu apa? Man ba'atsana marqadina hada. Kalau orang hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Baik, barakallahu fikum. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan masalah membaca Al-Qur'an, bagaimana mereka para salaf intinya mereka sangat dekat dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an di setiap waktunya, bahkan ketika mereka bertemu dengan teman-temannya dalam majelis, ketika keluar majelis mereka akrab dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para salaf di dalam menghafal Al-Qur'an. Ya, jadi kalau kita menghafal Al-Qur'an hari ini, lebih dahulu mereka para salaf. Orang yang hafal Al-Qur'an pada zaman sahabat itu banyak, Pak. Ya, banyak sekali. Apa namanya? 4 khalifah jelas. 4 khalifah. Para sahabat-sahabat lain yang terkenal hafalan Al-Qur'an. Bahkan peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi dikumpulkannya Al-Qur'an pada zaman Abu Bakar As-Siddiq karena terbunuhnya ya para penghafal Al-Qur'an dengan jumlah yang besar. Ini sebagai tentunya sebagai data bahwa mereka para sahabat itu adalah mereka para penghafal Al-Qur'an. Banyak yang menghafal Al-Qur'an. Makanya setelah bagian awal itu bagaimana kita membiasakan membaca. Yang kedua adalah bagaimana kita meniru mereka, kehidupan mereka di dalam menghafal Al-Qur'an. Ya, para salaf, masya Allah, para sahabat. Bahkan barakallahu fikum, kalau kita lihat para ulama-ulama setelahnya, itu menjadikan hafalan Al-Qur'an adalah bagian daripada kebiasaan mereka. Orang tua mereka itu menjadikan anaknya itu hafal Al-Qur'an sejak dini, Pak. Itu kebanyakan, Pak. Walaupun tidak semuanya. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i hafal Al-Qur'an usia 7 tahun. Ada yang 10 tahun, Al-Imam As-Suyuti. Walaupun ada juga yang nanti kalau kita ambil contohnya yang muda tua enggak semangat kan gitu kan. Yang tua enggak semangat. Ada yang tua juga ada. Saya contohnya yang muda-muda, saya sudah tua, Ustaz. Kayaknya malah nggak cocok saya di sini. Gitu. Jadi yang tua juga ada. Ulama namanya Ais bin Abdus Salam. Ulama yang latar belakangnya orang miskin, saking miskinnya nggak punya rumah. Kalau tidur di masjid, di usia muda nggak ada modal. Ini Ais bin Abdus Salam. Tapi Allah menjadikan ya, dia ini luar biasa, dibuka oleh Allah betul. Ya. Yang awalnya sejarah beliau itu jadi ulama. Ulamanya enggak macam-macam. Kaleng-kaleng bahasa itu. Sampai muridnya juga ulama. Siapa muridnya di antaranya? Ibnu Daqiq Al-Aid. Wah, luar biasa. Ibnu Daqiq Al-Aid muridnya sampai menjuluki gurunya Sultanul Ulama. Sultannya ulama. Kalau hari ini kan senang kalau orang wah kan sebut sultan. Ini sultannya ulama. Itu awalnya. Ya, Ais bin Abdus Salam, orang yang udah tua, tidur di emperan masjid, malam-malam yang dingin, malah mimpi junub. Ini tuh. Mandi enggak? Wah, ini dingin banget. Akhirnya maksakan mandi. Habis mandi mulai berbaring tidur, mimpi lagi, Pak. Wah, ini
Mimpi lagi, wah mandi nggak? Mandi lagi, paksa dingin. Habis itu balik lagi, tidur lagi, mimpi lagi 3 kali. Wah ini gimana nih? Ini luar biasa nih, siksaan nih. Hai Ais, kamu milih ilmu atau amal? Ada suara. Aku milih ilmu. Benar. Dengan milih ilmu kamu bisa beramal dengan benar. Akhirnya belajar, walaupun dimulai dari usia yang tidak muda lagi, tapi jadi ulama besar. Insyaallah itu sejarah sebagian ulama. Ya, Ibnu Hazm tahu Pak? Ya, mulai belajar itu ya tidak muda sekali, tapi juga tidak tua sekali, sedang. Umur 25 tahun baru belajar. Itu gara-gara masuk masjid waktu itu sebelum asar. Jadi dia ingin menyolati saudaranya waktu itu. Sebelum datang ke rumah saudaranya yang meninggal, kerabatnya lah. Mampir ke masjid, langsung duduk. Ditegur oleh orang, kamu masuk masjid duduk nggak sholat tahiyatul masjid? Oh iya siap. Dan ke saudaranya, ya salah asar jenazah itu hendak disolati. Beliau masuk masjid lagi ba'da asar. Beliau sholat tahiyatul masjid. Ya tadi nggak sholat ditegur orang kan nggak enak nih. Akhirnya ba'da asar sholat tahiyatul masjid. Ada yang negur juga, ba'da asar nggak boleh sholat tahiyatul masjid gitu kan. Waduh, nggak boleh tadi nggak sholat ditegur, sekarang sholat ditegur kan. Nggak enak, jadi orang bodoh tuh nggak enak Pak. Akhirnya beliau terinspirasi dengan peristiwa itu, sholat salah nggak sholat salah. Walaupun nanti kalau kita bahas fikihnya, memang ada pro kontra, bolehkah sholat tahiyatul masjid ba'da asar kan gitu kan. Tapi ini tuh menjadikan Ibnu Hazm itu semangat belajar Pak, Masya Allah. Maka nggak harus dari muda. Walaupun ya tidak sedikit dan mayoritas para ulama itu menghafal Al-Quran sejak usia muda Pak, kecil Pak. Al-Imam Asy-Syafi'i 7 tahun tuh hafal Quran, Masya Allah. Ini kapan mulai ngafalnya? Dan hafalnya luar biasa. Al-Imam Asy-Syafi'i lahir dalam keadaan yatim. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam keadaan yatim, dan banyak para ulama yang lahir dalam keadaan yatim. Imam Ahmad, Imam Bukhari yang di Gaza, kemudian umur 2 tahun diajak ibunya ke Makkah, 7 tahun hafal Al-Quran, kemudian umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta, kemudian umur 16 tahun baru belajar keluar kotanya. Jadi memang adabnya kita itu belajar dengan kiai setempat, belajar dengan para ulama di Mekah. Baru umur 16 tahun itu belajar dengan Imam Malik. 1 tahun setelah itu, karena beliau itu orang miskin Pak, merantau ke Yaman. Merantau berangkatnya aja nggak ada sangu, nggak ada ongkos. Dijualkan rumah oleh ibunya sampai utang-utang. Itu Masya Allah. Di Yaman merantau, di sana itu beliau karena pinter, Syafi'i muda itu pinter. Beliau bekerja plus jadi asisten qadhi. Saking pinternya itu banyak orang iri. Makanya hati-hati. Ikhwan sekalian, bapak-bapak sekalian, kalau belajar ilmu itu jangan hanya fokus membahas keutamaan ilmu saja. Makanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Ibnu Athaillah, kalau kita membaca kitab-kitab Tazkiyatun Nafas kan, Ihya Ulumuddin atau Al-Hikam, itu di bagian awal-awalnya itu sering dibahas tentang bencana ilmu, bahayanya ilmu. Jadi kita jangan hanya fokus bahwa ilmu akan mengangkat derajat kita, itu satu sisi memang. Tapi kalau kita hanya fokus di situ, kita tidak sadar bahwa ilmu yang kita dapatkan akan menjadi sumber bencana kita. Antum mendaftar di madrasah ini, di ma'had ini, program ini, harus ingat di situ. Al-Quran akan menjadikan kita mulia di sisi Allah atau hancur di sisi Allah. Kan gitu. Makanya fata morgana di dalam Al-Quran itu ada. Kasarab. Itu untuk orang kafir. Disangka air didatangi nggak ada apa-apa. Sama. Ternyata setelah sekian ayat ia hafalkan, ia setorkan, bahkan hafal Al-Quran, dikasih labil hafil Quran mungkin atau sebagainya, ternyata ketika datang menuju Allah tidak mendapatkan hasil daripada apa yang ia usahakan. Ini yang mengerikan Pak. Makanya Masya Allah, ini para ulama memberikan suatu rambu-rambu. Makanya ada banyak penyakit di sana, termasuk hasad. Makanya kalau kita lihat teman kita, kalau hafalnya lebih banyak, baca lebih bagus, berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Karena apa? Di antara jebakan setan apa Pak? Seakan-akan kita itu pengen berlomba-lomba tapi termakan hasad dalam hati kita. Makanya disebutkan dalam hadis sebagai nasihat untuk kita nih, untuk saya juga. Ya,
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Makna yang benar dalam hadis tersebut sebagaimana menjelaskan para ulama, tidak dianggap sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Kalau kita tuh suka bacaan kita bagus, hafalan kita lancar, maka ketika kita melihat teman kita bacanya lancar, setorannya bagus, kita juga ikut senang. Itu iman. Tapi kalau kemudian temannya nggak lancar malah seneng, wah itu. Kemudian temannya lancar malah sedih, ini bahaya. Dulu saya di pesantren, ini cerita sendiri Pak, pengalaman pribadi. Saya ditakdirkan juga tidak punya banyak modal untuk belajar. Jadi kalau pengen membaca buku itu ya nunggu teman tidur dulu baru baca buku gitu kan ya. Tapi ada teman yang bermasalah ini. Ya, saya nunggu-nunggu untuk gantian kitabnya. Waktu tidur malah bukunya buat bantal kan, saya nggak bisa baca kan gitu kan. Wah ini muskilah ini. Makanya masyarakat muslimin ini hati-hati. Penyakit hasad itu termasuk penyakit yang sangat dominan menyerang para penuntut ilmu, termasuk Al-Quran. Hati-hati. Imam Syafi'i ini pintar sekali, pintar Syafi'i muda. Sampai orang-orang Yaman itu tersaingi, merasa tersaingi, akhirnya lapor ke Khalifah Harun ar-Rasyid pada waktu itu. Ini Syafi'i orang yang bermasalah ingin memberontak negara. Harun ar-Rasyid ini termakan provokasi, akhirnya memerintahkan beberapa orang ya pasukannya untuk menangkap Syafi'i. Dan ini satu catatan luar biasa. Imam Syafi'i waktu itu di Son'a, Yaman. Ibu kota kaum muslimin itu ada di Baghdad. Jadi ibu kota kaum muslimin di Baghdad. Baghdad itu kota yang luar biasa Pak. Sampai Imam Syafi'i itu kan sudah pernah ke Baghdad. Nanti ceritanya memang panjang. Itu ngeledeki muridnya, namanya Yunus. Ya, Yunus muridnya Yunus namanya. Yunus, kamu pernah ke Baghdad belum? Belum Imam. Kamu nggak pernah melihat dunia kan? Saking luar biasanya Baghdad. Syafi'i ditangkap oleh pasukan Harun ar-Rasyid itu, digelandang berjalan kaki dari Son'a ke Baghdad. Digelandang jalan kaki. Makanya kalau kemudian ulama itu disakiti, didolimi, memang ada pendahulunya Pak. Imam Syafi'i digelandang jalan kaki dari Son'a ke Baghdad itu. Ya, sampai di Baghdad ya beliau ya disidang oleh Harun ar-Rasyid, tapi dibela oleh seorang ulama namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Maka Imam Syafi'i itu berkah Pak. Imam Syafi'i memang nggak ketemu dengan Imam Abu Hanifah karena di mana Imam Syafi'i itu lahir, tahun di mana Imam Asy-Syafi'i lahir, maka tahun itulah wafatnya Imam Abu Hanifah. Tapi ketemu dengan muridnya yang senior, akhirnya dibebaskan, tidak dipenjara oleh Harun ar-Rasyid, dan akhirnya belajar madhab Imam Abu Hanifah dari murid-muridnya termasuk Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Makanya berkahnya Imam Syafi'i ini luar biasa, menggabung dua metodologi dalam metodologi ra'yu. Ya, bagaimana mengambil kesimpulan dari ayat, dari hadis. Jadi ra'yu ya, itu dari madrasah Imam Abu Hanifah. Ala kulli hal, ini tentunya juga pelajaran bagi kita dari sosok Asy-Syafi'i. Beliau seorang penghafal Al-Qur'an juga. Ternyata ulama-ulama yang besar, masyarakat muslimin coba teliti. Ulama kali disebutkan dalam biografinya hafal Al-Qur'an umur sekian. Hafal Al-Qur'an umur sekian. Dan kebanyakan mereka hafal Al-Quran usia muda. Jadi bagi bapak-bapak yang tidak muda lagi, tapi insya Allah semangatnya muda ya Pak. Jangan berkecil hati, karena ada ulama juga yang kemudian mereka hafal Al-Quran dalam usia yang tidak muda. Ya, tapi barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan membaca. Nah, para salaf itu mereka hidup dengan Al-Quran, artinya mereka mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ini yang penting. Karena kalau sebatas membaca tuh ya, hari ini banyak orang yang membaca. Kalau sebatas menghafal, tapi lomba mengamalkan Al-Quran itu ya, belum ada kan gitu kan. Kalau lomba baca Al-Quran, Masya Allah diberikan apresiasi hadiah yang luar biasa Pak. Tapi kalau mengamalkan Al-Quran itu Masya Allah. Makanya para salaf
Itu kemuliaan mereka itu terletak bagaimana mereka memegang teguh Al-Quran itu. Yang mana memang hati mereka sudah disiapkan sebelumnya. Ini memang tahapannya Pak. Kalau kita itu hanya fokus belajar Al-Quran, tahsinnya, tajwid, tapi tanpa dibangun keimanan kita, itu Al-Quran bisa jadi akan menjadi saksi atas kita, bukan saksi pegangan kita, akan bersaksi atas kita. Ini makanya pentingnya bagaimana menelusuri para salaf di dalam berinteraksi terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran yang mereka pegang menjadikan mereka mulia itu memang sudah sejak lama disiapkan oleh Rasulullah, wadahnya hati mereka itu dengan keimanan digembleng secara luar biasa oleh Rasulullah pada saat di Mekah. Ini penting, makanya banyak ungkapan yang kita dapatkan, kita dulu belajar iman sebelum belajar Al-Quran, sampai kemudian ketika kita belajar Al-Quran maka bertambahlah iman. Jangan sampai kemudian ketika kita menjadi orang yang belajar fokus dengan Al-Quran malah hatinya semakin keras. Ini evaluasi untuk kita tentunya. Iman ya. Ini harus betul-betul kita fokus terhadapnya. Tapi para sahabat kalau kita lihat misalnya bagaimana mereka itu ketika membaca Al-Quran betul-betul akan dilihat mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan. Ada seorang sahabat yaitu Qais bin Sabit, ataupun kita lihat dulu ma'asyiral muslimin ya Qais bin Sabit. Qais bin Sabit ini ketika membaca satu ayat di surat Al-Hujurat, ya alladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah angkat suaramu melebihi suara Nabi. Jadi ini adab ya Pak, akhlak. Ya, akhlak kepada Nabi. Ya, akhlak para sahabat pada Nabi tidak boleh mengangkat suaranya lebih di atas suara Nabi. Tidak boleh manggil dengan namanya ya Muhammad, enggak boleh. Tapi kalau menceritakan boleh. Muhammad kan gitu, boleh. Muhammad datang tapi kurang sopan. Makanya sebagian ulama ya mengatakan untuk penghormatan kepada Nabi kita tambah kalimat Sayyidina. Cuma nanti pro kontranya, Ustadz boleh enggak kalau di dalam sholat tasyahudnya ditambah, salawatnya itu ditambah Sayyidina. Kalau salamnya kan jelas itu salam assalamu alayka ayyuhan nabi. Walaupun pro kontra juga, kalau Nabi udah wafat assalamu alaika atau assalamu ala nabi, pro kontra lagi. Saya sempat diskusi dengan beberapa yang saya lihat alim lah, guru-guru kami, yang kuat assalamu alaika kama ya warada finnas, seperti itu ya, assalamu alaika, assalamu ala nabi, karena penjelasan itu panjang. Kemudian salawatnya bagaimana? Salawatnya kalau kita lihat dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, ada sayyidina enggak Pak? Enggak ada kan? Tapi bagaimana kalau ditambah sayyidina? Ini menarik kalau dibahas sedikit. Jadi di sana ada dua hal, antara ittiba dengan adab. Ittiba dengan adab. Kalau antum ingin ittiba, maka tidak pakai sayyidina karena enggak ada. Tapi kalau beradab pakai sayyidina kan gitu. Itu dikiaskan dengan satu peristiwa di mana Rasulullah SAW menjelang wafat beliau, pada saat beliau sakit keras, itu imam posisinya diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu saat ketika beliau kondisinya sudah baikan Pak, itu menuju masjid ya, dipapah oleh dua orang laki-laki, diceritakan oleh Ibnu Abbas, diceritakan oleh Aisyah ya, dipapah oleh dua orang laki-laki, yaitu Ibnu Abbas dan rajulun akhor. Dan laki-laki yang lain, siapa itu laki-laki yang lain? Itu Ali Pak. Memang Ibunda Aisyah itu agak sensi sama Ali kan gitu, ceritanya panjang. Tapi Ahlussunnah punya prinsip sendiri nanti. Itu Rasulullah SAW dipapah oleh dua laki-laki, Ibnu Abbas dan laki-laki yang lain, ternyata Ali. Kenapa? Karena ada latar belakangnya. Dulu pada masa peristiwa tertuduhnya Ibunda Aisyah, itu Rasulullah tuh konsultasi dengan beberapa sahabat. Konsultasi dengan Usamah bin Zaid. Anda itu orang baik, Rasulullah nggak mungkin diperistaikan oleh Allah kecuali dengan wanita yang baik. Tapi ketika Rasulullah konsultasi dengan Ali, bagaimana nih Aisyah? Apa kata Ali?
wanita yang baik yang lain banyak ya Rasul. Wah ini Ibunda Aisyah agak sakit nih. Wah ini Ali ini gimana nih. Makanya ketika menceritakan tentang Ali nggak disebut namanya, dipapah oleh dua orang laki-laki, yaitu Ibnu Abbas dan laki-laki yang lain. Ceritanya tidak di situ Pak, tapi berlanjut. Ternyata ketika sudah sampai masjid, rumah Rasulullah nggak jauh, artinya memang nempel masjid kan gitu kan. Itu ternyata Abu Bakar sudah di depan jadi imam, kan gitu. Rasulullah ngasih isyarat, makan, tetap. Abu Bakar itu nggak enak. Mosok saya imam di Rasul ada di belakang, kan gitu kan. Akhirnya Abu Bakar mundur. Pertanyaannya, apakah mundurnya Abu Bakar itu dianggap tidak naati perintah Rasul? Ayo, ya Pak. Makanya kalau Abu Bakar tetap di depan dia ittiba, kalau mundur itu adab. Ayo. Paham Pak? Maksudnya kiasnya tadi, kalau bapak-bapak nggak pakai sayyidina, itu maknanya ittiba. Kok ittiba Ustaz? Karena hadisnya memang seperti itu. Nggak ada sayyidina. Tapi kalau pakai sayyidina, itu dalilnya adab. Dikiaskan dengan peristiwa tadi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu masalah fikih panjang. Baik, barakallahu fikum. Ala kulli hal, jadi Qais bin Sabit di sini setelah membaca ayat itu, karena ancamannya kalau orang yang angkat suara melebihi suara Nabi itu amal-amalnya itu akan hancur semuanya. Waduh, takut itu. Akhirnya setelah membaca ayat itu malah nggak keluar rumah Pak, nggak keluar rumah. Akhirnya Rasulullah nyari-nyari di mana dia. Rasulullah mengirim seseorang, coba tanyakan ke dia ada apa. Apa ya bilang? Saya membaca ayat itu, saya takut amal saya hancur semuanya. Sampailah berita itu pada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, sampaikan pada Qais bahwa dia termasuk penduduk surga. Masya Allah, ini keadaan mereka para sahabat, artinya peduli dengan makna Quran. Makanya bapak-bapak sekalian, jangan berhenti pada satu kelas. Makanya mungkin kalau kelas tadabbur ada nggak Ustaz? Masya Allah, ini insya Allah mudah-mudahan ya. Maka salah satu tadi buku bagus kurikulum punya Syekh Mus'il Al-Falahi, mudah-mudahan nanti ada kelas tadabbur. Pernah suatu saat itu para sahabat ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Maknanya apa, Pak? Milik Allah segala yang ada di langit, yang ada di Allah berkuasa betul. Sampai kuasa Allah ditunjukkan apa, Pak? Yaitu ketika kamu tampakkan dan kamu sembunyikan apapun di hatimu, yuhasibkum billah, itu ada hitungannya. Para sahabat itu baca Quran, lah baca yang penting apalah, enggak. Sampai berjalan disebutkan dalam hadis, Al-Imam Mukatsir menukil riwayat tersebut dalam tafsirnya. Itu para sahabat yamshuna ala rukabihim, berjalan di atas lututnya. Ya Rasulullah, kalau kita diperintahkan jihad, Allah siap ya Rasulullah. Lah ini ya Rasulullah, masuk apa yang ada di hati terbetik dalam hati walaupun kita belum kerjakan dihisab ya Allah, gimana ya Rasulullah. Nih, makanya Masya Allah, para sahabat itu kalau ngomong masalah jihad, wah, kita perintahkan jihad, tata siap gitu. Tapi ini ya Rasulullah, gimana ini? Sampai kemudian Rasulullah menegur mereka, kamu jangan seperti orang Yahudi. Kalau dengar ayat itu sami'na wa asaina, kami sih dengar tapi taat nanti. Jangan seperti itu, tapi katakan sami'na wa ata'na. Akhirnya siap ya Rasulullah, walaupun berat siap ya Rasulullah. Allah Maha Rahmat. Akhirnya Allah menurunkan firman selanjutnya yang diantaranya di dalamnya ada ungkapan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dihapus hukumnya, Pak. Maka apa yang ada dalam hati itu tidak dihisab oleh Allah ketika orang ingin berbuat. Bahkan kalau orang ingin kebaikan, dikasih kebaikan satu sempurna, kalau dilakukan menjadi 10 kebaikan. Kalau ada niat keburukan belum dilakukan, nggak ada dosanya. Kalau dilakukan maka satu dosa, Masya Allah. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, makna yang benar adalah terkait dengan perintah dan larangan, bukan terkait dengan ujian. Ini salah kaprah. Ya kenapa ya Allah engkau berikan ujian, saya itu udah nggak mampu, sudah ada di penghujung kemampuan saya ya Allah, sedangkan engkau berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aina hada al-qaul? Kan gitu, protes sama Allah. Padahal salah paham dia. Ayat tersebut maknanya perintah Allah tidak akan di luar kemampuan manusia. Kalau di luar kemampuan manusia, maka akan diangkat atau dikurangi. Itu sifat syariat. Ustaz, haji kan wajib. Saya nggak mampu, ya nggak wajib, nggak mampu. Ini gitu ya.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ustaz, sholat tuh kok yo berat. Ya, berdiri sakit, saya sakit, ya udah duduk aja. Kan gitu. Masalahnya sifat syariat, Pak. Makanya salah kaprah tadi orang mengaitkan ayat tersebut dengan musibah. Tapi barakallahu fikum, walaupun rumusannya kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lain, semakin tinggi imannya semakin berat ujiannya. Ya, asyadul bala'i al-anbiya tsummal amsal tsummal amsal. Ujian yang paling berat adalah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya. Baik, jadi tadabbur Al-Qur'an. Pernah juga disebutkan ya dalam sebuah riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan, "Idza ya kana rajul idza ta'allama asyra ayatin lam yujawiz hunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihinna." Ibnu Mas'ud mengatakan, orang di antara kami itu kalau sudah belajar itu dilihat memang 10 ayat, kalau dia sudah hafal, sudah paham, sudah diamalkan, maka kemudian apa Pak? Baru pindah ke ayat yang lain. Makanya itu Masya Allah, itu butuh kelas sendiri mungkin ya. Kalau diterapkan itu mungkin agak lama juga, tapi ada kelas tersendiri, kelas tadabbur. Itu penting sekali, Pak. Tadabbur Al-Qur'an. Kita kan sering kita tuh mengambil ayat wa makaru wa makarallah, mereka bermakar, Allah bermakar. Kita hanya sebatas membaca, kita nggak ngerti proses menuju itu, bagaimana Allah tuh mendatangkan pertolongan seperti apa. Kalau kita tadabbur itu seperti apa perjalanan proses makar Allah itu datang. Kita hanya menukil ayat wa makaru wa makarallah, berhenti di situ. Maka Al-Quran tadi belum terinstal kan gitu, belum menjadi ruh dalam kehidupan kita. Itulah ya jawaban kenapa kok kita tidak bergembira dengan datangnya Al-Quran di tengah-tengah kita di situ. Tapi barakallahu fikum, Ibnu Mas'ud mengatakan demikian. Artinya apa Pak? Para sahabat itu dalam tadabbur Al-Quran pelan-pelan dipahami maknanya, sampai kalau ada orang itu hafal Al-Baqarah itu memiliki kedudukan yang mulia. Disebutkan dalam riwayat, orang yang selesai belajar Al-Baqarah. Ya, dalam sebuah referensi saya lihat Ibnu Umar, dalam referensi yang lain itu dari Umar. Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, Umar ketika khatam mempelajari Al-Baqarah, beliau itu nyembelih unta. Maka termasuk sunnah itu tasyakuran kalau khataman. Makanya antum kalau pas naik kelas itu nyembelih kambing harusnya. Loh, ini kan ada contohnya loh. Ya nggak harus unta kan, susah kan unta kan? Ini ada sunnah salaf. Ya kan, karena ini apa ini judulnya kan gitu kan? Ya, bagaimana kita meneladani mereka, bukan hanya cerita saja. Umar bin Khattab khatam Al-Baqarah, ya kambing. Masya Allah. Ya bukan kambing, unta ya Pak. Kalau kita menimah, kalau nggak kambing telur lah gitulah, nggak apa, nyembelih telur juga boleh. Masya Allah. Tapi barakallahu fikum, ini yang keberapa Pak? Yang ketiga, membaca, menghafal, mentadaburi. Kemudian yang keempat adalah berhukum dengan Al-Quran. Nah ini yang agak berat. Berhukum dengan Al-Quran. Sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan Al-Quran, siap. Ini yang kita dapatkan dalam kehidupan salaf ya. Ini yang kita dapatkan dalam kehidupan salaf. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika turun ayat Khamr ini kan diharamkan secara bertahap ya Pak ya, secara bertahap. Yang pertama, Khamr itu ada manfaatnya kan gitu ayatnya kan gitu. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang Khamr dan judi. Qul fihi ma'ithun kabir wa manafi'u linnas. Ada dosa yang besar, ada manfaat. Ya, di situ. Makanya sesuatu yang baik itu standarnya bukan berarti yang ada manfaatnya. Ini kaidah Quran, rumusan Al-Quran. Makanya harapannya antum-antum nanti pada level, sampai pada level bisa merumuskan dari ayat sebuah kaidah-kaidah. Kaidah diambil dari ayat ini bahwa sesuatu yang buruk itu bukan berarti sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Terkadang keburukan ada manfaatnya. Khamr. Dan yang kedua, jangan mendekati sholat sedangkan Anda sedang mabuk. Ya, jangan dekati sholat sedangkan Anda dalam keadaan mabuk. Supaya orang itu fokus Pak. Kalau orang itu nggak fokus, baca surat Al-Kafir itu susah parkirnya itu. Bulat, balik lagi gitu. Cuma masalahnya kita yang nggak mabuk ini kadang-kadang sholatnya kok ya sama. Ini masalah. Padahal al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Itu kaidahnya. Hukum dalam Islam itu berkaitan erat dengan sebab. Wujud sebab, wujud hukum, tidak wujud sebab, tidak wujud hukum. Kan gitu tuh. Kenapa orang itu dilarang
mabuk ketika mendekati waktu sholat? Karena kalau orang sholat dalam keadaan mabuk apa Pak? Bisa fokus gak? Lah antum nggak mabuk kok nggak fokus? Lah bedanya apa? Bedanya apa? Satu khusyuk Ustaz, satu kalau sholat nggak sadar itu ngantuk bukan khusyuk. Ada yang cerita Ustaz kalau saya sholat tuh salam tuh kaget Ustaz, sudah salam ngantuk gitu. Ya Pak, ini tahapan yang terakhir adalah khamr itu najis. Satu peristiwa yang disebutkan oleh Imam Muslim, ya dari riwayat Anas bin Malik. Waktu itu Anas bin Malik lagi nuangi khamr di gelas-gelas para sahabat di rumahnya Abu Thalhah. Abu Thalhah ini orang kaya, traktir sahabat yang lain minum khamr, amal soleh. Belum diharamkan khamr. Kemudian ada orang datang, khamr sudah diharamkan. Apa? Kata apa namanya? Abu Thalhah, ambil itu. Kuci-kuci, gentong-gentong, ambil, pecahkan semuanya. Dituangkan semua, dilempar. Sampai disebutkan dalam riwayat, jalan di Madinah waktu itu banjir dengan khamr. Sehingga sebagian orang menyimpulkan khamr itu enggak najis. Kalau najis akan dibuang, dituang di tempat yang khusus. Walaupun pendapat yang menyatakan najis itu kuat sekali, termasuk dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Khamr itu selain haram, najis. Najis itu kalau mengenai badan atau baju harus tapi kalau baju najis terkena pipis anak atau terkena apalah najis, kalau misalnya kalau pakai mesin cuci diisi airnya dulu baru dituangkan dan itu kurang dari 200 liter, itu bukan mengangkat najis, jadi najis semuanya. Dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, najis mendatangi air sama air mendatangi najis itu beda Pak. Ya, kan seperti itu. Khamr itu najis, tapi dia tidak akan najis ketika sudah berubah menjadi cuka. Tapi perubahannya jangan sampai campur tangan manusia. Ada sebagian orang mencampurkan dengan bawang putih misalnya. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena jadi najis semuanya. Ketika bawang putih dimasukkan, itu sudah najis kena khamrnya. Ketika khamrnya sudah jadi cuka sehingga najis, tapi jadi najis karena kecemplungan tadi, kecemplungan bawang yang statusnya masih najis. Nah, ini penting sekali. Tapi barakallahu fikum, jadi kembali pada bahasan kita ketika turun ayat itu, Masya Allah, para sahabat tidak kemudian nyimpen gitu, enggak Pak, ya enggak nyimpen. Maka nyimpen khamr itu ya enggak boleh walaupun enggak diminum Pak, betul. Ya, karena itu tidak sesuatu yang mulia. Tapi ada khamr yang mulia, khamr yang dimuliakan. Itu malah khamrnya orang kafir. Wah ini pembahasannya agak ini kan gitu kan. Orang kafir buat khamr, ya selama tidak diminum di luar itu aslinya nggak boleh dihancurkan kan gitu kan. Itu pembahasan yang panjang. Ala kulli hal, thayyib, kita lanjutkan. Kemudian peristiwa-peristiwa yang lain seperti masalah hijab, ya, masalah hijab ketika turun itu bagaimana kaum muslimat langsung ya Pak. Bahkan Aisyah mengatakan mudah-mudahan Allah merahmati wanita-wanita yang hijrah, yang kemudian mereka itu mengumpulkan sisa-sisa kain, kemudian mereka rangkai untuk menutupi kepala-kepala mereka. Nggak ada kemudian protes tawar-menawar, kita belum siap, ya yang penting kita mulai dari menjilbabi hati, itu nggak ada Pak. Ya jilbab hati, alasan yang sering diungkapkan oleh para wanita itu nggak pernah ya disampaikan oleh para salaf. Jadi mereka langsung sami'na wa ata'na dengan seruan Al-Qur'an, ya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ini contoh yang terbaik. Mereka tuh langsung Pak, responnya luar biasa. Menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah. Kalau ada perintah langsung. Dan satu catatan, jadi menjalankan perintah Allah itu kedudukannya lebih tinggi daripada meninggalkan keharaman. Dua-duanya Masya Allah. Tapi kalau dibandingkan antara dua ini, itu nanti orang yang meninggalkan atau orang yang tidak menjalankan perintah Allah ternyata lebih ya dahsyat dosanya dibandingkan orang yang melanggar larangan Allah. Itu dijelaskan gamblang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Itu gamblang sekali. Makanya orang tuh jangan mikir kemudian dosa zina itu lebih besar dibandingkan dosa meninggalkan sholat. Enggak. Dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa berzina. Meninggalkan sholat, meninggalkan perintah. Berzina larangan. Itu kaidah-kaidahnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Makanya Nabi Adam itu memakan buah larangan, iblis itu tidak mau sujud.
Nabi Adam diampuni oleh Allah, iblis tidak diampuni oleh Allah. Kemudian kalau orang itu tidak menjalankan perintah, biasanya karena faktor sombong. Mbak enggak pakai kerudung, Mbak. Kerudung itu kan hanya ini sajalah, hanya sebagai budaya. Yang penting kita baik, sombong enggak itu. Tapi kalau maksiat dilakukan oleh seseorang, biasanya karena faktor syahwat, Pak. Kemudian yang ketiga, ini sedikit saja. Orang-orang yang meninggalkan seluruh larangan Allah tidak akan memberikan manfaat kepadanya selama ia tidak menjalankan perintah Allah. Orang nggak pernah zina, nggak pernah minum khamr, nggak pernah judi, nggak pernah zalimi orang, tapi nggak sholat itu nggak berikan manfaat. Tapi kalau orang sholat tapi maksiatnya jalan, itu masih ada nilainya. Ini bukan rekomendasi untuk maksiat, bukan. Ya, karena ada versi yang lain. Nilai seseorang itu dalam meninggalkan maksiat, kan gitu kan. Kalau orang meninggalkan taat itu banyak, tapi kalau meninggalkan maksiat itu tidak semuanya. Ya, banyak orang ngaji, tapi ada orang ngaji masih pacaran. Gitu. Orang menghafal Quran yang ngerokok. Loh, satu rokok mengharam ada dalam Al-Quran nggak? Nggak ada emang kan gitu kan. Jadi ya kok ya saru ya Pak. Kecil bilangnya saru. Ngapal Quran yang ngerokok gitu. Ya. Saya pernah lihat orang yang hafal Quran dalam kesempatan musabaqah itu murojaahnya setiap ayat itu merokok. Alif lam mim. Enak bener gitu. Enak bener. Ya, saya bayangkan malaikat ini gemes juga gitu. Masya Allah, walaupun tentunya rokok nggak bisa disamakan dengan khamr. Khamr keharamannya itu qat'i. Kalau rokok menurut satu pendapat walaupun haram, haramnya dhanni. Paham ya Pak? Tetap kedudukannya jangan sampai disamakan. Rokok sama dengan khamr, itu semangatnya kebablasan jangan. Ya ini dukung orang yang ahli hisab nih. Ala kulli hal barakallahu fikum. Hijab. Kemudian pernah terjadi satu peristiwa. Ini Ma'qil bin Yasar. Ini peristiwa Ma'qil bin Yasar. Ya kita ambil contoh yang 45. Oh iya, sudah. Baik. Ma'qil bin Yasar. Bentar lagi, Pak. Ma'qil bin Yasar itu punya saudara yang cantik, ya, saudari yang cantik. Biasanya para sahabat kalau berteman itu dilanjut dengan hubungan yang lebih mendalam. Pernikahan dengan saudaranya dengan ini. Saya punya adik mau enggak kan gitu. Biasa seperti itu. Akhirnya dinikahkan dengan adiknya. Ya. Kemudian adiknya dicerai. Habis dicerai, masa idah enggak segera dirujuk. Selesai masa idah, kemudian dia datang lagi. Saya pengen nikahi adikmu gitu. Adiknya ya mau gitu loh kan gitu. Kakaknya marah, enak aja kan gitu. Kamu ini sudah aku kasih adikku. Kamu nikahi, kamu cerai, ya nggak kamu rujuk sudah masa idah ada kesempatan terima yang lain malah kamu datang, nggak bisa. Kemudian peristiwa itu menjadi sebab diturunkan firman Allah 132. Pak. Kalau Bapak Ibu baca maka ayat itu melarang bagi wali untuk mencegah wanita untuk menerima mantan suaminya. Ya kalau memang istrinya ridho, enggak ada hak wali untuk menahannya kan gitu kan. Akhirnya apa? Ma'qil bin Yasar sami'na wa ata'na. Masya Allah, tunduk ya Pak. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Bakar As-Siddiq dengan peristiwa hadisul ifki, tertuduhnya ibunda Aisyah itu sakit hati Pak. Yang menyakitkan, lebih menyakitkan lagi adalah sosok yang namanya Mistah bin Usasah. Itu Mistah bin Usasah itu tiap hari makannya di backup sama Abu Bakar As-Siddiq. Bayangin, orang yang dikasih makan tiap hari ngomong komentar apa kalau bahasa kita? Ya bisa jadilah orang siapa tahu kan gitu kan Pak. Itu terdengar Abu Bakar marah beliau. Akhirnya apa? Beliau mengatakan enggak akan kasih makan lagi dia. Turunlah firman Allah surat An-Nur 22. Allah itu memberikan perintah supaya wal ya'fu wal yasfu, maafkanlah. Tidakkah ya kalian itu lebih mencintai ampunan dari Allah? Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Allah. Langsung Pak. Walaupun hatinya seperti itu Pak, langsung tunduk terhadap Al-Quran. Masya Allah. Ini adalah bagaimana contoh real dalam tunduknya secara personal ya Pak. Kalau kita bicara tentang masalah yang sifatnya kolektif berjamaah, memang hukum-hukum Islam itu tidak tegak kecuali tegakkan secara berjamaah di bawah sistem ya Pak.
misalnya orang berzina hukumnya apa, itu sudah diatur. Tetapi tidak bisa dilaksanakan secara personal. Ya ada tetangganya misalnya zina diambil. Ya, yang terakhir para salaf di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, mereka menjadikan Al-Quran sebagai obat. Misalnya Al-Quran itu identik dengan obat yang fisikal, padahal intinya Al-Quran itu obat bagi hati. Jadi memerangi riya, ujub itu kalau menghadirkan khauf. Bapak Ibu kalau membaca firman Allah Maliki Yaumiddin itu ya biasa aja. Tapi kalau kita dengar membaca Al-Fatihah baru ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung nangis, ingat nikmat Allah. Ya, ingat nikmat Allah yang besar. Ini orang-orang Masya Allah. Makanya kalau kita bicara ikhlas kan bertingkat-tingkat Pak. Kalau kita biasanya beramal ingatnya surga, apalagi kalau bicara bidadari, wah semangat itu. Benar. Kemarin saya menyampaikan satu tema tentang itu bapak-bapak wah semangat itu, umur 60 tahunan itu. Wah, semangat itu betul. Enggak apa-apa, itu kan motivasi rojak Pak. Tapi tingkatan ikhlas yang keberapa kan gitu. Kalau orang ikhlasnya tingkatan khusus, itu ketika beramal, itu ingat surga malu. Yo jadi ngarep tapi isin. Pak, salah ya Pak? Kalau orang beramal tanpa harapan, ya berarti menyalahi sunnah Rasul. Ngarep tapi malu. Misalnya antum butuh ke Umi atau ke siapa gitu. Wah, jadi butuh minta malu ya gitu kan. Malu. Kenapa? Ibadah yang ia lakukan itu enggak sepadan dengan nikmat Allah. Jadi membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin nangis ya Allah. Maliki Yaumiddin ingat nanti ya di pembalasan masalah. Di sini. Ya, jadi mengobati ruqyah. Yang kedua jelas pengobatan terkait dengan fisik ini sangat masyhur ya. Ya pengobatan Al-Fatihah. Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan riwayah orang itu dibacakan Al-Fatihah ya sembuh. Kemudian Sahal bin Hunayf ya, sebuah riwayat ya. Orang itu kena penyakit ain. Ya, Sahal bin Hunayf itu seorang sahabat yang kulitnya lembut, Pak. Kulitnya itu ngalahi kulit wanita. Ketika mandi, ya kemungkinan mandinya di luar, ditutup sebagian, pakaiannya kelihatan. Ya, ada seorang sahabat berkomentar, itu kulitnya lebih halus daripada kulit wanita pingitan. Itu langsung jatuh Pak, dibawa ke hadapan Rasulullah. Benar Rasulullah marah, siapa yang ingin membunuh saudaranya? Makanya pandangan mata tuh ain itu hakiki, hak benar itu. Maka sampai kemudian Rasulullah mengatakan andaikan ada sesuatu yang mendahului takdir Allah, andaikan ada, walaupun nggak ada, andaikan ada, maka ain itulah. Maka hati-hati, makanya disunahkan kita ketika melihat saudara kita prestasinya bagus, sudah setoran, sudah sampai level berapa, ini Masya Allah, jangan cie-cie aja Pak. Cici sudah lulus nih gitu ya, ditambah lagi cici Masya Allah ya boleh kan gitu ya, supaya nggak kena ain. Kalau kena ain di situ, kalau orang Jawa bilangnya sawan, kesambet kan gitu ya. Kalau kesambet mah orang dicabutkan bulunya beberapa helai, kemudian dikasih diminumin apa, itu enggak seperti itu ya. Kemudian ruqyah yang lain seperti ruqyah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah tersengat kalajengking, kemudian panggil Ali, kemudian minta air didoakan oleh Ali, kemudian dicampur dengan garam, dibacakan dengan Al-Kafi. Maka ruqyah itu bukan hanya diminum, tapi bisa dituangkan tempat yang sakit, bisa dicampur dengan bahan-bahan yang tidak membahayakan. Boleh dicampur dengan garam, atau mungkin menurut pengalaman sebagian orang ya terkena apa gitu, campur dengan tanah apa, itu boleh-boleh saja Pak. Campur dengan bidara atau bahan yang lain boleh-boleh saja. Artinya memang saking dekatnya dengan Al-Quran, obat dalam kehidupan mereka. Obat intinya adalah Al-Quran, sedangkan obat yang lain adalah alternatif. Kalau bapak-bapak mengatakan bahwa cobalah kalian dengan pengobatan alternatif, apa itu ruqyah, itu salah konsep. Paham Bapak Ibu? Kan ya? Karena obat intinya orang mukmin itu Al-Quran, obat yang lain alternatif dan tidak dilarang. Tapi ingat, segala sesuatu itu karena Allah dan adalah Allah yang menakdirkan. Walaupun obatnya syar'i, di ruqyah enggak sembuh, Qurannya salah enggak? Ini penting Pak. Makanya sebagian orang menyampaikan itu seakan-akan apa? Memastikan. Misalnya dulu zaman Covid itu minum obat apa itu? Kustul Hindi ya. Kalau dalam hadis Al-Udul Hindi itu mengobati apa namanya?
paru-paru, apa selaput ya, infeksi selaput paru-paru. Itu obat syar'i karena disebutkan dalam hadis, tapi bukan berarti jaminan kalau minum itu langsung sembuh, enggak. Makanya segala sesuatu Allah. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu sebelum makan mengucapkan apa? Bismillah, maka bismillah itu sakral. Kalau para ulama mengatakan bismillah itu hukumnya mustahab. Kecuali dalam beberapa keadaan ya, bismillah. Ya, bismillah itu hukumnya mustahab. Ya, hukumnya mustahab. Bismillah. Ya, bismillah dilengkapi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kecuali waktu menyembelih. Bismillah saja karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu enggak cocok kondisinya. Nanti hewannya merasa diprank. Kan gitu. Ar-Rahman Ar-Rahim disembelih gua kan gitu kan. Bismillah saja. Paham, Mbak? Tapi yang lain boleh. Makanya makan, sebelum makan bismillah. Kenapa? Karena bismillah itu. Kita minta tolong pada Allah. Allah yang menyangkan, bukan nasi. Makanya dengan bismillah kalau kita paham maknanya, kita tidak akan menyakralkan nasi, Pak. Kita orang di desa tuh menyakralkan nasi. Makan bakso 5 mangkok aja belum makan nasi. Nah, maka bismillah itu kalau kita teliti bisa jadi hukumnya malah wajib. Saking sakralnya bismillah. Baik, ini bagian yang terakhir. Intinya apa? Masyaallah muslimin, ya begitu beragam ya para salaf di dalam mereka berinteraksi dengan Al-Quran dari sampai tingkatan dasar sampai tingkat yang paling tinggi, menjadikan Al-Quran itu betul-betul syifa, obat bagi ruh dan jasadnya. Mudah-mudahan intinya kita bisa meneladani kehidupan mereka ya dengan level-level, kita mulai dari awal sampai kemudian level yang paling tinggi, dan harapan kami kita bisa mentadaburi Al-Quran, kita bisa mengamalkannya. Kalau kita tidak bisa mengamalkan secara ya kolektif hukum-hukum yang sifatnya jama'i ya minimal untuk personal pribadi kita saat ini, mudah-mudahan kita disebut oleh Allah kelak dengan sebutan sahibul Quran, sahabat Al-Quran. Saya kira cukup, saya kembalikan kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.